Kali ini saya akan membuat croffle atau croissant waffle dengan dua cara pemanggangan. Ini memakai cetakan waffle dan yang ini tanpa cetakan waffle. Simak videonya sampai selesai ya. Kita siapkan susu cair, gula, dan ragi. Diaduk rata dan diistirahatkan selama 10 menit untuk mengetahui ragi masih aktif atau tidak. Setelah 10 menit, jika keluar buih di permukaan seperti ini, berarti ragi masih aktif dan bisa digunakan. Tambahkan garam, aduk rata, tambahkan terigu protein tinggi. Aduk sampai semua terigu tercampur rata dengan bahan yang lain. Kemudian masukkan margarin dan sisa terigunya. Aduk rata. Jika dirasa berat mengaduk seperti ini, teman-teman bisa mengaduknya dengan tangan. Cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu kalis. Tutup dan istirahatkan selama 60 menit. Ini setelah 60 menit, kita pindah ke papan kerja. Taburi dengan sedikit terigu. Adonan ini dibulatkan dan saya bagi dua. Setiap bagian adonan dibulatkan dan diistirahatkan selama 10 menit supaya mudah dipipihkan. Setelah 10 menit, pipihkan adonan setebal 2 mm. Kemudian oles permukaannya dengan butter ataupun mentega. Dilipat 3. Dan bagian sisi yang lain dilipat 4. Ini saya masukkan di dalam plastik dan diistirahatkan di dalam kulkas selama 1 jam. Kenapa adonan ini harus disimpan di dalam kulkas? Supaya menteganya beku dan tidak mudah tercampur dengan adonan terigu. Jadi, layer atau lapisannya bisa terbentuk. Adonan satunya dipipihkan juga setebal 2 mm, tapi yang ini tidak saya simpan dalam kulkas. Saya oles dengan mentega putih diberi sedikit pewarna makanan, supaya bisa membedakan dengan yang disimpan di dalam kulkas. Sama seperti adonan sebelumnya. Dilipat 3, kemudian dilipat 4. Kenapa untuk adonan yang ini saya menggunakan mentega putih? Karena mentega putih tidak mudah meleleh di suhu ruang. Ini tidak saya simpan dalam kulkas ya, jadi teman-teman bisa memilih mau disimpan di dalam kulkas atau tidak. Nanti bisa memilih olesannya menggunakan mentega atau mentega putih. Ini diistirahatkan selama 30 menit di suhu ruang supaya mudah dipipihkan. Setelah 30 menit, bisa digilas, dipipihkan pelan-pelan saja. Jangan terlalu ditekan, cukup digulirkan. Dipipihkan dengan bentuk jajar genjang karena akan kita potong-potong bentuk segitiga seperti ini. Untuk ketebalannya setebal setengah sampai 1 cm. Jadi jangan terlalu tipis ya. Cara menggulungnya seperti ini, dipotong sedikit bagian pangkal, kemudian digulung dan ujungnya direkatkan. Ini lapisannya terlihat. Jika ingin disimpan dalam freezer, letakkan pada wadah tertutup. Kemudian disimpan di dalam freezer. Jika ingin menggunakan, bisa diletakkan di suhu ruang dan ditunggu sampai mengembang. Nah, ini ada yang tidak saya simpan dalam freezer. Ditunggu selama 20 menit sampai mengembang. Kemudian ditaburi dengan gula pasir. Sementara itu kita bisa panasi cetakannya ya. Bisa kita panggang dalam cetakan yang sudah panas. Untuk apinya kecil saja supaya nanti croissantnya matang. Kita panggang sampai kecoklatan, dibalik dan digeser supaya merata coklatnya. Ini sudah matang. Kemudian, saya juga mencoba memanggang menggunakan wajan anti lengket dengan api yang sangat kecil.
Ditekan-tekan dan ditunggu sampai warnanya kecoklatan. Jika sudah matang, bisa diangkat. Untuk apinya kecil saja ya. Di sini saya menggunakan dua penyangga kompor supaya tidak mudah gosong. Ini hasilnya. Kita coba lihat lapisannya. Ini yang dicetak atau dipanggang menggunakan cetakan waffle. Lapisannya terlihat, tapi karena dipres atau ditekan jadi tidak terlalu terlihat sekali ya. Ini yang menggunakan mentega. Kemudian yang ini yang dipanggang menggunakan wajan anti lengket. Lapisannya sangat terlihat. Silahkan teman-teman coba resepnya. Terima kasih sudah menonton.